Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mata pelajaran PLH tentang bencana alam. Penyebab dan akibat bencana alam. Jenis-jenis bencana. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Yang kedua, banjir dan longsor. Yang ketiga, gunung meletus. Dan yang keempat, gempa bumi. Kebakaran hutan. Nah, penyebab kebakaran hutan yang pertama adalah percikan api sekecil apapun dan mengenai ranting atau rumput kering akan membakar hutan. Dan yang kedua, penyebabnya adalah orang yang sengaja membakar hutan untuk pembukaan lahan atau ladang. Yang ketiga adalah mengubah hutan menjadi perkebunan dengan sengaja dibakar. Akibat yang ditimbulkan karena peristiwa kebakaran hutan. Nah, gas karbon dioksida menyebar ke atmosfer. Yang kedua adalah satwa yang hidup di hutan dan tanaman musnah sehingga habitat hutan rusak. Nah, di sini satwa adalah binatang-binatang. Kemudian, akibat yang ketiga adalah penderita penyakit pernapasan dan paru-paru semakin bertambah. Dan yang keempat, asap kebakaran hutan mengganggu aktivitas kehidupan manusia. Yang kelima, keasaman tanah meningkat sehingga organisme tanah yang dapat menyuburkan tanah terbunuh. Penyebab banjir dan longsor. Nah, banjir dapat terjadi karena alam dan akibat perbuatan manusia. Nah, di sini ada banjir bandang. Apa itu? Banjir bandang yaitu air bercampur dengan lumpur akibat dari penebangan hutan sembarangan. Nah, di sini ada banjir di perumahan. Nah, banjir di perumahan di kota yang padat penduduknya. Banjir ini terjadi karena ulah penduduk membuang sampah. Di sini ada banjir di sekitar aliran sungai. Banjir di sekitar aliran sungai karena sungai berubah fungsi menjadi tempat tinggal di bantaran sungai. Maka terjadinya banjir di area perumahan dekat sungai. Dan yang selanjutnya adalah banjir di dataran rendah. Nah, semula dataran rendah berfungsi untuk penampungan air, yaitu berupa rawa-rawa, kini berubah menjadi atau digunakan untuk pemukiman penduduk. Nah, itu ya penyebab banjir dan tanah longsor. Akibat yang ditimbulkan karena banjir. Yang pertama, pemukiman penduduk menjadi rusak. Yang kedua, lahan pertanian dan perkebunan rusak. Yang ketiga, alat transportasi dan komunikasi juga akan rusak. Yang selanjutnya, sulit akan mendapatkan air bersih. Dan yang kelima, tempat-tempat umum juga rusak. Dan yang keenam, kegiatan sehari-hari menjadi terganggu karena diakibatkan oleh banjir. Gunung meletus. Gunung meletus adalah kegiatan gunung berapi yang mengeluarkan bahan-bahan yang terdapat di perut bumi ke permukaan bumi. Nah, penyebab gunung meletus yaitu gunung meletus terjadi ketika adanya tenaga dari dalam bumi yang mendorong perut bumi mengeluarkan isinya. Nah, ini adalah gambar gunung meletus. Nah, bahan padat dan cair yang keluar dari gunung berapi yang sudah dingin dapat berupa debu vulkanik, bebatuan, pasir, kerikil, dan lumpur bercampur dengan air meluncur dari puncak gunung berapi. Akibat yang ditimbulkan gunung meletus. Yang pertama, sumber air bersih berkurang karena tercemar oleh debu dan lumpur.
Yang kedua, hutan dan tumbuhan rusak karena terbakar lahar. Yang ketiga, lahan pertanian akan rusak. Yang keempat, hewan dan tumbuhan kadangkala juga manusia menjadi korban. Yang selanjutnya, gempa bumi vulkanik mengakibatkan lingkungan menjadi rusak. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran dari dalam bumi yang dapat dirasakan di permukaan bumi. Nah, gempa bumi ini dibedakan menjadi dua, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Nah, ini adalah contoh gambar yang disebabkan karena adanya gempa bumi. Nah, gempa vulkanik itu apa? Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan peristiwa gunung meletus. Sedangkan gempa tektonik adalah gempa karena reruntuhan di dalam perut bumi. Akibat yang ditimbulkan gempa bumi. Yang pertama adalah bangunan, rumah, gedung, dan jembatan akan runtuh. Kemudian jalan raya rusak sehingga sarana pengangkutan pun juga terputus. Selanjutnya, lahan pertanian, perkebunan, perikanan rusak dan hancur. Terkadang disertai dengan gelombang besar yang membahayakan pelayaran dan kehidupan pantai. Penanggulangan bencana alam. Nah, di sini ada bencana kebakaran hutan. Nah, apabila terjadi kebakaran hutan, kita harus memakai masker atau penutup hidung agar saluran pernafasan kita tidak terganggu. Hindari bepergian bila terjadi kabut akibat kebakaran hutan. Nah, yang selanjutnya adalah gunung meletus. Nah, jika terlihat tanda-tanda gunung berapi aktif, warga sekitar untuk segera mengungsi. Nah, tujuan mengungsi ini selain menyelamatkan diri, juga menyelamatkan harta benda yang berharga. Nah, bencana selanjutnya adalah banjir. Nah, tidak melakukan penebangan liar, menanami pepohonan di bantaran sungai, tidak membuang sampah ke sungai atau selokan, mengadakan penyuluhan tentang sampah dan banjir. Nah, apabila banjir terjadi, segera mengungsi ya ke tempat yang lebih aman. Gempa bumi. Nah, yang pertama, membuat bangunan yang tahan gempa bumi. Yang kedua, perbaiki kabel yang rusak untuk menghindari kesetrum. Selanjutnya, jika terjadi gempa, selamatkan diri terlebih dahulu. Dan mencari tanah yang lapang, jangan berada di area bangunan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.